Jadi hadis ini secara umum menyampaikan tentang syariat Islam. Syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perintah, dan yang kedua adalah larangan. Hadis ini menyebutkan larangan dulu. Apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah. Ya, karena ibadah larangan itu kan ibadah yang kita tidak melakukan apa-apa atau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu. Sementara kalau perintah, kita harus melakukan amal perbuatan itu. Maka ketika berbicara tentang perintah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena ada ibadah-ibadah perintah yang umat Islam sebagiannya tidak mampu menunaikannya. Seperti contoh yang sangat jelas adalah menunaikan ibadah haji, ya. Demikian juga terkait dengan misalnya perang, ya, untuk kaum muslimah tidak sampai pada tingkat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin, kita melanjutkan pembahasan hadis yang sekarang al-haditsu tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat sampai 5.374 hadis yang beliau riwayatkan. Dan beliau juga seorang yang faqih, hafidh. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan senantiasa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, sehingga banyak para sahabat yang lain yang mengambil hadisnya dari Abi Hurairah, ya. Bahkan disebutkan sampai sekitar 800 baik dari sahabat maupun tabi'in yang mengambil hadis dari Abi Hurairah. Abu Hurairah adalah seorang yang di samping ahlul hadis tentu saja seorang qurra, ya, ahlul Quran, dan beliau mengambil Al-Quran langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membacakannya pada Ubay bin Ka'ab. Abu Hurairah pernah menjadi wali di Bahrain di masa Umar bin Khattab. Bahkan pernah juga menjadi gubernur, ya, di Madinah tahun 40 Hijriah. Dan beliau terus menetap di Madinah, mengajarkan umat Islam di sana hadis-hadis Rasulullah, memberikan fatwa tentang urusan agama sampai wafat tahun 59 Hijriah. Hadis ini hadis yang sangat penting. Hadis tentang syariat Islam yang sangat mendasar. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahitukum anhu fajtanibuhu."
apa yang aku larang bagi kalian, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan pada kalian maka laksanakanlah mastata'tum, sekuat kemampuan kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan disebabkan kasratu masailihim, banyaknya pertanyaan-pertanyaan nyeleneh ya mereka kepada para nabinya. Lebih daripada itu, kehancuran mereka juga waqtilafum ala anbiyaihim, dan mereka menyimpang membangkang kepada para nabinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini secara umum menyampaikan tentang syariat Islam. Syariat Islam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu perintah, dan yang kedua adalah larangan. Hadis ini menyebutkan larangan dulu. Apa yang aku larang pada kalian maka tinggalkanlah. Ya, karena ibadah larangan itu kan ibadah yang kita tidak melakukan apa-apa atau kita meninggalkan sesuatu yang dilarang itu. Sementara kalau perintah, kita harus melakukan amal perbuatan itu. Maka ketika berbicara tentang perintah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Karena ada ibadah-ibadah perintah yang umat Islam sebagiannya tidak mampu menunaikannya. Seperti contoh yang sangat jelas adalah menunaikan ibadah haji ya. Demikian juga terkait dengan misalnya perang ya, untuk kaum muslimah tidak sampai pada tingkat wajib perintahnya. Nah, kalau kita dudukkan ke dalam hukum Islam yang terkait dengan larangan itu, secara hukum ada dua ya. Yang pertama, sesuatu yang dilarang itu hukumnya haram, dan yang kedua sesuatu yang dilarang itu hukumnya makruh ya, di bawah haram. Nah, sesuatu yang haram berarti harus ditinggalkan totalitas, tidak ada keringanan, tidak ada rukhsah. Sementara yang terkait dengan perintah ada dua juga. Yang pertama hukumnya wajib, dan yang kedua hukumnya sunnah. Sesuatu yang wajib maka harus dilaksanakan, sementara sesuatu yang sunnah sifatnya anjuran. Itulah syariah Islam, berisi tentang larangan dan perintah. Yang unik di sini adalah Rasulullah mendahulukan larangan. Sesuatu yang dilarang maka tinggalkanlah. Karena sesuatu yang dilarang itu kita tinggal tidak melakukan apa-apa, kita diam ya, maka itu kita sudah meninggalkan larangan. Sementara yang diperintah kita perlu tenaga, perlu upaya, perlu fisik, sehingga butuh energi untuk melaksanakan sesuatu yang diperintahkan. Umar ibnu Abdul Aziz berkata, "Laisat taqwa qiyamal lail wa siyaman nahar wa takhlid fima baina dzalik." Ketakwaan itu bukanlah orang yang melaksanakan qiyamul lail, salat di malam hari, wa siyamun nahar, dan puasa di siang hari, dan menggabungkan antara salat malam dan puasa, tentu saja di sini puasa sunnah. Walakin at-taqwa, adapun yang dimaksud ketakwaan adalah ada'u maftaradallah wa tarku ma haramallah. Adapun yang dimaksud ketakwaan adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan
dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Fa in kana ma'a dzalika amalun, kalau setelah kita melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang diharamkan, setelah itu ada amal ibadah yang sifatnya anjuran, fa huwa khairun ila khair, maka itu kebaikan di atas kebaikan. Jadi orang-orang yang bertakwa itu tolak ukurnya ada daftar perintah atau daftar kewajiban, kemudian dilaksanakan, dan ada daftar larangan atau sesuatu yang diharamkan, kemudian ditinggalkan. Oleh karena itu kita sebagai muslim ya harus mengetahui daftar kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain rukun Islam, juga daftar kewajiban yang lain kita harus mengetahuinya, dan kita juga harus mengetahui daftar larangan atau daftar yang diharamkan. Kemudian kita meninggalkannya. Ya. Nah inilah gambaran umum tentang syariat Islam. Ya, ada syariat yang sifatnya perintah dan syariat yang sifatnya larangan. Mudah-mudahan hadis yang pendek ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang ajaran Islam yang insya Allah sangat memberikan kemudahan bagi kita semua umat Islam. Tinggal bagaimana kita berupaya mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala khususnya yang wajib, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah khususnya yang sunnah. Dan kemudian ketika kita setelah melaksanakan kewajiban, kita tambah dengan yang sunnah-sunnah, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.